mulai belajar Ibu absen dulu ya. Iya, Bu Guru. Hadir. Lina, Marlina. Hadir, Bu. Nur Hasana. Hadir. Ari Setiawan. Izin. Izin kemana? Kakeknya meninggal dunia, Bu. Ada surat izinnya? Nggak ada. Astaga. Oke, nanti beritahu ya kalau siapapun yang mau izin, tolong dibuatkan untuk surat izinnya. Ya, Bu. Nurtia Aulia Rahmawati. Hadir. Baik. Absennya sudah cukup. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Untuk kali ini doanya dipimpin oleh Nur Hasanah. Silakan pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baik, sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, cukup ya. Tarik nafas dulu. Hembuskan. Lagi sekali, tarik nafas. Hembuskan. Oke, seperti biasa juga kita akan melakukan tepuk PPK. Contohin dulu. Ya, bisa, Bu. Oke, Ibu contohin ya nih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ingat kan? Ingat. Oke. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk. Diperiksa dulu ya kerapiannya, pakaiannya, cara duduknya juga ya. Nah, pinter anak-anak Ibu. Jempol. Ya, Jam. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar, dibagikan dulu ya. Ya. Ini sebelah sana. Perhatikan ya. Di sana ada gambar apa saja? Gambar Televisi, komputer, radio. Ya. Baik, di sini ada gambar radio. Baik, silakan anak-anak buka pembelajaran
pelajaran 1 ya di bukunya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu Guru. Nah, di sana kan ada sebuah gambar. Anak itu lagi ngapain? Belajar dengan komputer. Ya, betul. Di sana ada seorang anak yang sedang belajar menggunakan komputer. Nah, terkait dengan itu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi ya. Nah, di sana kan ada gambar seorang anak sedang belajar menggunakan komputer. Dahulu masyarakat kita itu memperoleh pengetahuan dan informasi itu dari mana, ada yang tahu? Koran, Bu Guru. Ya, betul. Dari koran, terus dari buku dan juga dari sekolah. Ya. Nah, tapi seiring dengan perkembangannya zaman, kita memperoleh informasi dan pengetahuan itu dari Radio. Nah, pinter, yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi, yang dimana beliau ini lahir pada 25 April 1874. Nah, melalui radio, masyarakat itu hanya bisa mendapatkan informasi melalui suara, ya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman lagi, muncullah yang namanya televisi. Yang di bukunya itu ada sebuah teks eksplanasi ya. Di sana ada tentang sejarah televisi. Silakan anak-anak baca dulu ya. Ya, Bu. Dibaca, Bu, anak-anak. Sudah, Ibu. Nah, ada yang tahu siapa penemu dari televisi? Saya John. Bu. Siapa? Coba Nur Hasanah. Google Map. John Bloch. John Light. Tidak bisa Bird. Ya, penemunya itu adalah John Lightbird. John Lightbird. Ada yang tahu pada tahun berapa? Saya, Bu. Berapa, Rina? 1920-an. Iya, betul. Nah, John Lightbird ini lahir pada tahun berapa? Berapa? 18 Agustus. Tahunnya tahun? Tahun 1968. Salah. Bu Guru. Tahun 1988. Iya, pinter. Betul ya. Jadi John Lightbird itu lahir pada 18 Agustus tahun 1988. Oke, baik. Nah, kan tadi sudah membaca tentang sejarah televisi ya. Ya. Ibu mau tanya sama anak-anak, bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan anak-anak yang kesehariannya? Coba ada yang mau menyebutkan? Saya Bu Guru. Coba Hasanah. Saya mendapatkan informasi dari TV Bu Guru. Iya, terus ada lagi? Apa? Saya mendapatkan nggak tahu. Baik, tadi kata Nur Hasanah temennya bahwa pengaruh televisi yang bisa kita rasakan saat ini adalah bisa kita bisa mendapatkan informasi. Ya. Terus juga bisa mengetahui kebudayaan, baik itu Luar. kebudayaan kita ataupun budaya dari Luar. Nah, terus bagaimana cara kita menyikapi informasi yang ada di televisi? Ada yang tahu? Bagaimana cara menyikapinya? Tidak tahu. Saya Bu Guru. Coba. Memilih informasi yang benar. Ya, itu betul. Terus ada lagi? Tidak menonton televisi yang tidak bermanfaat. Nah, jadi cara kita menyikapi bagaimana pengaruh televisi itu untuk informasinya sendiri, kita bisa menyesuaikan tontonan untuk usia kita sendiri. Ya. Lalu kita juga harus menentukan berapa lama waktu yang kita gunakan untuk menonton. Jadi jangan seharian, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk menonton TV. Nah, dari beberapa pengaruh yang disebutkan tadi, televisi itu mempunyai beberapa manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama yaitu bisa memberikan informasi dan berita tentang kemajuan pembangunan yang dapat kita lihat pada saat ini. Nah, lalu yang kedua bisa memberikan informasi kebudayaan, baik itu kebudayaan di dalam negara ataupun di luar negara. Nah, itu dia beberapa manfaat televisi yang bisa kita rasakan. Baik di sini Ibu akan membagikan untuk beberapa kelompok. Yang satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Ya, Bu. Bayi Sukuryani berkelompok dengan Lina Marlina dan Farid Perianto ya. Ya, Bu Guru. Terus Nur Hasanah, Siti Aulia dan Heri Setiawan ya. Ya. Ya, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sini. Jangan bergaduh dulu, ayo. Situ. Di sini kita buat kelompok sini saya ke sana. Bisa saling tukar posisi ya. Biar lebih mudah. Nah, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta untuk kalian mendiskusikan pengaruh
dalam bidang pendidikan dan pengetahuan, ya. Ya akan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Dicatat ya hasil diskusinya. Ya, Bu. Apa lagi? Hah? Ayo pikir. Apa lagi, Bu? Dipikirin. Silakan diskusikan dengan temannya ya. Ya, Bu. Ayo. 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 Bodoh, nah ini bukan. Jangan berantem ya anak-anak. Iya, Bu. Diskusi dengan tertib. Jangan nyontek. Tenang deh. Gak usah nyontek. Jangan berisik. Sinetron. Ayo. Bodoh, nah ini bukan. Jangan berantem ya anak-anak. Iya, Bu. Diskusi dengan tertib. Jangan nyontek. Tenang deh.
Gak usah nyontek. Jangan berisik. Sinetron. Coba ibu lihat dulu ya. Ayo lanjutkan lagi nak. Sudah Bu Guru, udah 3-3. Sudah positif dan negatifnya? Sudah. Baik. Kelompok Supriyadi sudah? Udah, Bu Guru. Lebih. Banyak kita, Bu. Banyak kita, Bu. Dia sedikit bodoh. Sedikit bodoh. Sedikit. Enggak pernah. Ya. Udah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan suruh perwakilan ya dari satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Coba untuk yang kelompok pertama siapa yang mewakili? Alia Ibu Guru. Silakan Alia dibaca hasil diskusinya. Maju disuruh maju sama Ibu Guru itu. Bisa, ayo maju ke depan biar teman-temannya bisa dengar dengan jelas. Ayo. Anak-anak silakan perhatikan teman-temannya ya. Ya Guru. Dampak positif dari televisi. Ya untuk pendidikan Untuk pertama. pendidikan yaitu pertama sebagai sumber informasi, yang kedua menambah kreativitas, yang ketiga menambah wawasan. Dan dampak negatifnya yang pertama lalai dalam belajar, yang kedua banyak waktu yang terbuang, yang ketiga mencontohi perilaku buruk dari sinetron. Nah itu dia beberapa dampak dari televisi, baik itu manfaat positif dan negatifnya. Coba sebutkan ulang tadi apa dampak dari televisi untuk yang positifnya? Yang pertama sebagai sumber informasi. Ya betul. Terus Mengembangkan wawasan, mengembangkan kreativitas. Nah betul. Terus untuk yang dampak negatifnya? Lupa terhadap waktu. Terus apa lagi? Terus tidak menonton sesuatu yang tidak baik. Ya terus apa lagi? Malas belajar. Ya terus juga bisa meniru perilaku Perilaku yang yang ada dari dari sinetron yang ditonton. Betul. Nah untuk Aulia silakan duduk ya. Terima kasih. Jadi tepuk tangan dulu teman-temannya. Lalu untuk kelompok kedua silakan menyampaikan dampak positif dan negatif untuk pengetahuan ya dalam bidang Cepat pengetahuan. maju saya, Bu Guru. Perhatiin temannya ya. Silakan Sukriyani dibaca ya. Iya, Bu Guru. Negatif televisi dari ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah dampak positifnya, yaitu pertama menambah wawasan pengetahuan umum. Terus yang kedua, untuk dampak negatifnya di sini mendapat ide penipuan untuk para ibu-ibu yang menjual barang. Yang kedua, menjual barang sehingga ibu-ibu menjual barang ilegal. Nah, sudah Mbak Sukriyani? Sudah Bu Guru. Silakan duduk ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Kita tepuk semangat dulu ya biar Yeay! Nah, mulai ya. Tepuk semangat. Jelas lagi ya bahwa televisi itu mempunyai pengaruh atau dampak dalam bidang pendidikan dan juga ilmu pengetahuan, yang dimana dalam bidang pendidikan televisi itu mempunyai pengaruh atau dampak positif, yaitu dapat kita jadikan sebagai sumber informasi baik itu berupa berita ataupun acara hiburan, kemudian dapat memunculkan kreativitas, terus dapat mengetahui berita tentang pendidikan baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, untuk dalam ilmu pengetahuan sendiri, pengaruh atau dampak positif dari televisi itu dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan umum. Nah, selain dampak atau pengaruh positif, televisi juga mempunyai dampak atau pengaruh negatif dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang dimana dalam pendidikan sendiri yaitu dapat membuat siswa bermalas-malasan atau lalai dalam mengerjakan tugas. Nah, kemudian juga dapat menurunkan moral anak dan dapat meniru sikap tayangan yang tidak mendidik dalam tayangan televisi tersebut. Kemudian juga dapat menurunkan prestasi atau konsentrasi belajar anak.
Nah, sedangkan untuk bidang ilmu pengetahuan sendiri, televisi mempunyai pengaruh atau dampak negatif, yaitu dapat menjadi ide untuk melakukan penipuan. Nah, kemudian juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjual, yaitu dan juga dapat dijadikan alat untuk menjual barang yang ilegal atau yang dapat merugikan. Jadi kita harus bisa memilih tayangan televisi yang sesuai dengan usia kita, dan juga kita harus memperhatikan waktu yang kita gunakan dalam menonton tayangan televisi tersebut. Kemudian ada komputer. Pengaruh komputer terhadap kebudayaan, terhadap sosial budaya dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Ada yang tahu komputer ditemukan pada tahun berapa? 1942. 1945. Iya. Jawaban Hasanah tadi kurang tepat ya. Jawaban yang tepat itu adalah komputer ditemukan pada tahun 1945. Ada yang tahu siapa? Tahun kemerdekaan dong. Iya betul. Jadi komputer ditemukan tepat pada tahun pertama kemerdekaan. Yang dimana contohnya sekarang dulu masyarakat dulu mengirim surat bisa sampai berbulan-bulanan. Ya. Karena masih menggunakan cara yang Lama. sederhana ya, cara yang lama, bisa menggunakan pos, itu bisa menempuh waktu waktu 1 bulanan. Nah, sekarang kita bisa mengirim surat lebih mudah dari elektronik. Ya, yang biasa kita sebut dengan email. Nah, mengirim email bisa didukung dengan jaringan internet yang terpasang pada komputer. Komputer sendiri sangat besar dalam kehidupan masyarakat, yang dimana dalam komputer ini bisa menekan pada perkembangan teknologi yang lebih canggih lagi untuk diciptakan kembali. Nah, ada beberapa manfaat dari komputer, yaitu bisa mencari informasi ilmu pengetahuan, lalu bisa digunakan untuk menyusun tulisan. Ya. Kemudian kita juga bisa mengerjakan tugas melalui komputer dan bisa menonton video atau film. Ya. Nah, selain itu kita juga bisa bermain game atau mengobrol dengan teman jauh atau keluarga jauh ya. Nah, betul. Nah, untuk dalam bidang pendidikan sendiri, komputer itu mempunyai manfaat, yang dimana manfaat dari komputer itu dapat mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Nah, kita bisa menggunakan komputer dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya pada saat sekarang ini pandemi, jadi kita bisa belajar melalui online, ya. Lalu kita juga bisa menjadikan komputer itu sebagai media untuk melaksanakan ujian. Begitu besarnya pengaruh komputer dalam perubahan sosial budaya masyarakat, sehingga komputer ini berdampak dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang dimana di dalam pendidikan komputer berpengaruh dalam mendukung kegiatan belajar siswa dalam mengerjakan tugas sekolah menjadi lebih mudah. Kemudian juga dapat dijadikan sebagai media pelaksanaan ujian dan dapat membantu guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Nah, dalam bidang iptek sendiri, komputer ini dapat dijadikan pemrograman pada komputer tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan robot otomatis dalam berbagai bidang, misalnya seperti bidang industri. Nah, itu dia pelajaran kita pada hari ini. Coba kita simpulkan bersama ya. Tadi apa dampak dari televisi? Coba sebutkan dampak positifnya dari televisi. Menambah wawasan. Satu ya. Coba Lina. Menambah wawasan. Terus mengembangkan kreativitas. Terus Memberikan informasi. ya, untuk dampak negatifnya ada yang bisa sebutkan? Supriani. Coba, Supriyani. Saya Bu Guru. Silakan. Lupa terhadap waktu. Nah, terus Menonton film yang buruk. Terus? Malas belajar. Ya. Mencontohi film yang buruk. Nah, itu dia beberapa dampak dari televisi, baik itu negatif ataupun positifnya. Nah, itu dia beberapa dampak dari televisi terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Untuk komputer sendiri tadi ada yang ingat apa manfaatnya? Coba saya mau sebutkan. Coba Ada. tahu ya. Yang pertama untuk menulis tugas. Nah, terus Kedua menyimpan tugas. terus Ketiga untuk menonton film atau video. nah, Keempat untuk main game. Nah, itu dia beberapa manfaat dari Komputer. Untuk pendidikannya sendiri,
melalui komputer kita bisa menggunakannya sebagai sarana untuk belajar mengajar ya. Seperti kondisi kita saat ini pada masa pandemi ini, jadi kita bisa menggunakannya untuk proses pembelajaran daring. Ya. Baik, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu Guru. Baik, karena tidak ada pertanyaan, pelajarannya Ibu cukupkan sampai di sini. Marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Sebelum kita berdoa dan pulang, seperti biasa kita akan melakukan tepuk tangan persiapan untuk berdoa. Ibu akan tunjuk siapa yang akan memimpin doa teman-temannya ya. Iya. Ibu Supriyanti pimpin teman-temannya ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bunyi semua. 1, 2, 3. Kita siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pelajarannya Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan. Sekian. Wallahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum.